Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di kampus berwawasan konservasi dan bereputasi internasional Universitas Negeri Semarang dalam acara webinar nasional kebudayaan dengan tema fenomena dan tantangan bahasa dan seni pasca pandemi. Pertama, kami ingin menyapa tamu kehormatan kita dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yang terhormat Profesor Endang Aminuddin Aziz, PhD. Selamat pagi, Bapak. Kemudian akan segera bergabung dengan kita, yaitu Direktur Jenderal Kebudayaan, yang terhormat Bapak Hilman Farid, PhD. Kemudian pembicara kunci yang terhormat Profesor Dr. Fatur Rahman M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang. Telah hadir bersama kita pula yang terhormat Ketua Senat dan Ketua Majelis Profesor, para Wakil Rektor dan seluruh jajaran pimpinan, serta Bapak Ibu peserta webinar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Bekti yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, agar acara berlangsung dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua, mari sejenak kita menundukkan kepala, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Kami silahkan. Terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan dari penyelenggara acara ini, yaitu Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, yang kami hormati Ibu Dr. Sri Rezeki Urip M.Hum. Kami silahkan. Terima kasih, Pewara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia, Bapak Hilmar Farid, PhD. Yang saya hormati Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud Republik Indonesia, Prof. Endang Aminuddin Aziz, MA, PhD. Yang saya hormati dan saya banggakan Rektor Universitas Negeri Semarang, Profesor Dr. Fatur Rahman M.Hum. Para unsur pimpinan di UNES, Bapak WR, Bapak Majelis Rektor, Bapak Ketua Senat, Bapak Dekan, serta ada tamu dari Undiksa, Bapak Dekan Undiksa, Prof. Mades Utama, kemudian para peserta webinar yang berasal dari seluruh Indonesia, dari India, dan dari Timor Leste. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya kita dapat mengikuti webinar nasional kebudayaan dengan tema fenomena dan tantangan bahasa dan seni pasca pandemi. Bapak, Ibu yang kami banggakan, merupakan satu kehormatan bagi saya, Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, dapat mengikuti kegiatan webinar ini dengan narasumber terbaik dan sangat mumpuni di bidang budaya, bahasa, dan seni. Bapak dan Ibu, wabah COVID-19 ini belum berlalu. Berapa lama wabah ini akan terjadi, tidak ada yang tahu pasti. Kebijakan pembatasan sosial telah mengubah semua tatanan mapan yang menempatkan manusia pada zona yang nyaman. Bahasa dan seni yang selama ini diandalkan menjadi pilar budaya komunal menghadapi tantangan tersendiri ketika harus berhadapan dengan kebijakan pembatasan sosial. FBS UNIS yang sehari-harinya banyak berkegiatan di bidang bahasa dan seni, antara lain perayaan Hari Tari Sedunia, perayaan Hari Musik Sedunia, pemilihan Sindan Idol, pementasan wayang kulit dengan dalang dan dosen dan mahasiswa, kemudian kegiatan bahasa Jawa ngunduh mantu, ketoprak gaul, resitasi puisi dan drama di jurusan bahasa, penyelenggaraan kampung budaya oleh jurusan bahasa asing, pameran seni, dan sebagainya. Sementara ini belum bisa dilaksanakan lagi. Bapak, Ibu yang berbahagia, webinar pada pagi ini akan membahas
fenomena baru dalam bahasa dan seni saat ini serta masa mendatang, serta pengaruhnya terhadap kebudayaan. Bagaimanakah seharusnya bahasa dan seni ditempatkan pada era pandemi dan pasca pandemi? Tantangan apa saja yang dihadapi pada era pasca pandemi dan menyikapi tantangan ini? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, kami hadirkan narasumber kita yang luar biasa di tengah kesibukan beliau yang luar biasa pula, yang berkenan hadir untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan juga gagasan, yakni Bapak Hilmar Farid, PhD, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud RI, Bapak Prof. Endang Aminuddin Aziz, MA, PhD, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI, serta Profesor Dr. Fatur Rahman M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang. Selamat datang Bapak Hilmar dan Prof. Aminuddin. Semoga Bapak dapat ikut merasakan semangat Fakultas Bahasa dan Seni dalam ruang daring ini. Bapak Ibu, webinar pada pagi ini telah terdaftar 300 peserta dari 95 institusi yang terdiri dari 23 PTN, 49 PTS, 2 universitas dari India, 1 universitas dari Timur Leste, 8 dari SD, SMP, MTS, SMA, SMK, kemudian berasal dari Aceh sampai Gorontalo, India yakni dari Jawaharlal Nehru University dan Al-Azhar Muslim University, dan Timur Leste Institute of Business. Hadir pula peserta dari Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta dari IATA, International Air Transport Association. Saya mengaturkan terima kasih tak terhingga pada Bapak Hilmar Farid, PhD, kepada Prof. Endang Aminuddin Aziz, MA, PhD, dan kepada Bapak Profesor Dr. Fatur Rahman yang berkenan untuk memberikan ilmu pengetahuan, gagasan dalam kegiatan webinar nasional ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua penyelenggaraan webinar ini, yakni Bapak Dr. Eko Sugiarto, MPD, beserta tim panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Dengan harapan, webinar ini akan memberikan banyak manfaat dan memberkahi langkah-langkah kita selanjutnya, maka saya buka kegiatan webinar nasional kebudayaan secara resmi dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi, memberkahi, dan merahmati. Mas, telepon daerah rumus suarane, Mas. Terima kasih. Selamat berwebinar Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dekan. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita simak bersama materi dari pembicara kunci, yaitu Profesor Dr. Fatur Rahman M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang. Kami silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Bekti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Bapak Hilmar Farid, PhD, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Ini senior saya, Profesor Endang. Kalau di Jawa itu Endang. Ya, kalau ini beliau itu Endang, pakai ya. Ini beliau tokoh muda yang produktif dari UPI yang sekarang ini menjadi Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. Selamat datang Prof. Endang Aziz, saya biasanya manggilnya Prof. Aziz, ya, dan selamat nih mendapatkan amanah sebagai Kepala Badan Pengembang dan Pembinaan Bahasa. Yang saya hormati, ini paparannya kok bentuknya
Oke. Yang saya hormati seluruh pimpinan UNES, terutama Ibu Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, dan seluruh peserta ya, Bapak Ibu dosen, ada juga Ketua Senat tadi ya, Prof. Santo, dan juga Prof. Ungin, Ketua Majelis Profesor, dan Bapak Ibu seluruhnya. Pertama kita bersyukur, alhamdulillah kita bisa bersama-sama dalam satu semangat untuk mengembangkan keilmuan yang paparannya dimatikan aja yang situ, sini bisa sendiri. Oke. Ini bisa sendiri. Jadi mohon maaf. Oke, koordinasinya nih. Oke. Nah, saya nge-share sendiri malah lebih enak. Oke. Udah masuk ya? Udah ya, Pak Bakti udah masuk belum? Paparannya ya. Oke. Pertama kita bersyukur dan saya mengucapkan selamat datang untuk para narasumber dan para peserta seluruhnya dalam kebersamaan dengan jaringan webinar di Universitas Semarang, universitas yang memiliki visi berwawasan konservasi dan bereputasi internasional dengan spirit Rumah Ilmu Pengembang Peradaban. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan berkah dari Allah untuk senantiasa memiliki hiroh keilmuan di masa musibah, tapi kita tetap produktif untuk mengembangkan keilmuan dan hilirisasinya bagi kemaslahatan peradaban dengan tetap kita mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya UNES ini di masa new normal yang nanti juga akan menjadi normal, yaitu normal baru. Itu selalu menerapkan protokol kesehatan di dalam sistem kerja, baik kerja di rumah maupun kerja di kantor. Bahkan sekarang lebih mengutamakan kerja di rumah daripada kerja di kantor, asal tetap produktif. Apalagi bagi yang flu-flu, ya, bagi yang flu, atau bagi yang batuk, atau bagi yang kemudian di rapid itu ternyata reaktif, atau bahkan di swab itu kemudian positif, maka wajib di rumah gitu. Jika dulu kita menginginkan selalu libur ya dan berharap itu libur, bahkan ada yang cuti, sekarang ini diminta untuk kerja di rumah tetapi memberikan kinerja yang produktif, malah lebih memilih ingin ke kantor. Ini new normal. Kayak itu ketika Bapak Ibu dosen masuk kantor, maka kita terapkan keprotokolan dan juga menjadi gaya hidup baru di UNES, yaitu hidup TSR. TSR itu singkatan tingkatkan imunitas tubuh, sering cuci tangan dan rajin berolahraga serta berdoa. Ya, TSR juga bisa disingkat tawakal, sabar, dan ridho. Ya, jadi ini juga menjadi singkatan juga. Pada prinsipnya UNES mengembangkan implementasi new normal dengan mata kuliah yang diselenggarakan dengan e-learning melalui Elena. Kemudian kita memberikan layanan e-office. Kita juga melakukan KKN bersama melawan COVID. Kita melakukan rapid test untuk Bapak Ibu pimpinan, dosen, ya, dan tendik. Dan alhamdulillah saya sudah ada rapid test mungkin ada 5 kali begitu. 5 kali di rapid reaktif itu. Diambil darahnya ya. Terus beberapa dosen yang ternyata reaktif kemudian kami swab ya, dan di UNES ini saat ini ada 2 orang ya dosen yang dinyatakan positif dan saat ini ada di rumah untuk isolasi mandiri. Kita melakukan intensifikasi WFH. Lanjutnya juga ini terkait dengan tema yang sangat menarik ya, yang sekarang ini digagas bersama. Tema ini memberikan inspirasi, terutama new normal ini tentu akan melakukan perubahan baru di dalam norma bahasa sebagai penghela kebudayaan. Karena saat ini kita mengembangkan kebudayaan baru dengan tata
kehidupan baru. Yaitu bahasa ya, yang menurut pandangan kebahasaan dan kebudayaan itu memiliki hubungan resiprokal. Mana yang lebih awal ya, bahasa yang mempengaruhi kebudayaan atau kebudayaan melalui bahasa? Itu sudah dijawab oleh Sapir and Wolf. Sama-sama mempengaruhi. Tetapi kebudayaanlah yang kemudian menjadi pengaruh bagi kode-kode bahasa, bahkan norma bahasa. Perubahan bahasa menstimulasi perubahan kebudayaan. Dan perubahan kebudayaan juga menstimulasi perubahan bahasa pula. Yang berikutnya juga kita melihat ada norma baru yang juga melahirkan norma baru. Yang normal baru dilahirkan dan melahirkan norma baru. Ada kenormalan baru, tapi juga melahirkan norma baru. Dulu kalau kita hadir pada suatu tempat, kita pakai masker, ya, kemudian pakai kacamata, ya maka akan diamati dan bahkan tidak boleh masuk ke hotel. Tapi justru sekarang sebaliknya, orang yang tidak pakai masker tidak boleh masuk. Bahkan ada yang harus masuk dengan pakai masker dan pakai face shield, ya seperti Robocop. Itu malah sekarang ini menjadi bagus. Nah, ini kebudayaan baru, ya kebudayaan baru. Yang tentu ini akan melahirkan juga norma-norma baru. Ya. Dan dalam bahasa ada kita sebut disrupsi bahasa. Dan kami sudah menulis sebuah buku namanya Linguistik Disruptif. Ada kebutuhan baru yang disebabkan oleh situasi baru adanya pandemi. Kita sadar ternyata ketika dunia digoncang oleh sebuah inovasi IT, artificial intelligence, big data, dan sebagainya, ada perubahan besar di seluruh sendi, bahkan yang sangat terasa adalah ekonomi, yang kemudian menghasilkan sebuah era baru disebut era disruptif. Dan kita sekarang menyadari bahwa makhluk kecil ciptaan Allah itu yang disebut corona, itu bahkan bisa membuat disrupsi yang lebih besar, bahkan disrupsinya global. Ini menyadarkan kita bahwa sains itu yang dimiliki manusia masih kalah jauh dengan ilmu Allah. Dan ternyata ketika sains berusaha untuk menemukan vaksin bagi corona, ternyata coronanya juga melakukan mutasi, perubahan-perubahan. Sehingga ini bisa akan berakibat lama dan tentu akan menjadi era normal baru. Sarana baru kebutuhan baru akan menghasilkan sarana baru, melahirkan perilaku baru. Kemudian perilaku baru itu melahirkan ekspresi baru. Ekspresi baru melahirkan kaidah baru dalam berbahasa. Ini jadi perubahan ini begitu cepat. Terutama kecepatannya itu ada pada bahasa pada ranah-ranah digital, ya medsos dan sebagainya. Nah, kemudian ini normal baru, perilaku baru, normal baru misalnya ada pembatasan mobilitas untuk tetap di rumah. Kemudian penggunaan istilah lockdown, stay at home, work from home, ini istilah-istilah baru yang ada di masyarakat. Tapi istilah lockdown kemudian akan menjadi lucu ketika ada masyarakat yang mengapresiasi ini dengan pemahaman-pemahaman mereka. Misalnya begini, ya ada di daerah lockdown, ya tulisannya apa begini ya, ini Prof. Aziz yang ahli bahasa Inggris nih, lockdown. Yang menarik ini juga sudah ada nih di beberapa tempat ini. Untuk bisa, ini pakainya emoticon, jadi masyarakat kelas rumput pun sudah menggunakan emoticon untuk bisa tersenyum, sementara diminimalkan, dikurangi. Nah, maka lockdown, lockdown itu menjadi lockdown. Bahkan Pak Gubernur ini yang cukup narsis, beliau ini buat kaos, ya sayang kaosnya tidak dibagi ke UNES. Nyedak keplak, ini ada gubernur dengan bangga mengatakan keplak, ini kan sebuah hal baru, karena dulu gubernur harus santun, ya
nggak boleh mengatakan keplak ya. Dulu pernah Pak Presiden Pak Harto menyatakan digebuk aja terus menjadi persoalan besar. Ini keplak itu lebih kasar. Tetapi ini sudah tidak lagi ada menjadi kasar karena sudah ada normal baru karena corona. Yang dikeplak siapa? Coronanya. Nah ini lauk daun. Nah ini sebagai contoh saja. Contoh saja adanya ekspresi baru yang menyebabkan norma baru. Nah ini kemudian secara positif di media sosial ini juga kita akan melihat ya, dan terutama bagaimana disrupsi bahasa itu terjadi. Jadi ada bahasa fungsi representatif, bahasa merepresentasikan perubahan dalam masyarakat, kemudian ada juga fungsi akomodatif, bahasa memungkinkan terjadinya berbagai penyesuaian perilaku, dan ada fungsi dokumentatif, bahkan ada fungsi transaksional. Jadi nilai-nilai baru itu ada menjadi transaksi baru yang secara pragmatik memiliki lokusi dan perlokusi baru yang tentu menjadi norma baru dalam transaksi atau komunikasi berbahasa. Nah ini menarik untuk dikaji oleh para ilmuwan bagaimana perubahan-perubahan kebahasaan dan juga perubahan seni yang hadir pada situasi pandemi. Dan mahasiswa di S2 UNES dan S1 juga ada yang sudah tertarik untuk mengkaji linguistik disruptif, penggunaan bahasa di Twitter, di Instagram, di sebagainya yang terkait pada situasi pandemi. Nah ini linguistik disruptif, kami sudah menulis ini, alhamdulillah, dan bukunya ini bestseller. Jadi perubahan revolusioner bahasa semakin cepat, perubahan pada tingkat tuturan, kaidah, dan hakikat. Jadi perubahannya pada tingkat tuturan, kaidah, dan hakikat. Kita mungkin tidak lagi bisa mengatakan, mari kita bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Justru kalau kita bersatu, ya malah bisa kita runtuh. Karena kita harus berjarak. Imam masjid tidak lagi bisa mengatakan rapatkan barisan dan rekatkan shaf, nggak bisa. Maka mengatakan mari lakukan jarak sosial sebelum Anda sholat. Itu perubahan-perubahan terjadi ya. Kemudian ada perubahan kaidah juga dan juga ada perubahan hakikat. Karena itu perlu ada pendekatan baru di dalam memahami linguistik yang disebut dengan linguistik disruptif. Ya. Ini kenormalan baru, penguatan solidaritas sosial. Ada hal yang bagus juga di dalam era atau masa pandemi ini. Menjadi penguatan solidaritas sosial. Kita gotong royong melawan corona. Karena itu hashtagnya adalah UNES melawan corona, Indonesia melawan corona. Gotong royong melawan corona, itu hashtag. Ada mobilisasi, ada orkestrasi untuk kita bersama-sama melawan corona. Kemudian perluasan jaringan kerjasama. Jadi kerjasama sekarang makin erat juga. Kita akan mudah mengundang para narasumber dari luar negeri dengan jaringan online. Dan mereka sama-sama memahami. Dan nanti sertifikatnya juga dikirim lewat media, lewat online juga. Ada akselerasi inovasi, jadi ada akselerasi inovasi menangani COVID, juga perlu ada akselerasi inovasi dalam riset-riset kebahasaan dan riset-riset kebudayaan. Dalam kebudayaan juga, tadi Bu Dekan mengatakan, kita setiap tahun nanggap wayang, dan ramai orang berdatangan. Tapi kalau sekarang kita menanggap wayang, ramai orang berdatangan, maka kita akan mendapatkan sanksi sosial. Ya, karena itu kalau menanggap wayang, ya ditonton lewat YouTube. Ya. Jadi upaya-upaya itu juga harus kita lakukan. Karena itu sekarang melahirkan YouTuber baru. Seniman-seniman itu bergeser dari televisi ke YouTube. Ya, bahkan banyak artis yang kalah dengan Mbah siapa yang di Klaten itu?
Mbah siapa Mas Dendi? Yang di Surip. Klaten itu. Siapa, ada yang tahu nggak? Yang mana, Bro? Ada Mbah siapa yang di Klaten itu yang viral? Mbah Minto, Bapak. Mas Dendi tahu nggak? Mbah Surip, Bapak. Mas Surip itu. Gendong kemana kan? Mbah Minto, Mbak Prof. Minto, Pak Rektor. Oh, Mbah Minto. Ya, Minto bukan Mbah Surip ya, Mbah Minto itu. Mbak Minto. Jadi Mbah Minto juga sekarang sangat terkenal ya. Banyak tokoh-tokoh politik yang ingin mendapatkan simpati dari kaum milenial, datangnya malah sekarang ke Mbah Minto. Wah, jadi Mbah Minto sekarang lebih terkenal daripada artis. Dan juga sekarang artis-artis kalah sama Atta Halilintar ya, yang hanya bermodal rambutnya berwarna-warni dan kemudian pakai ikat kepala, dan setiap YouTube-nya banyak followers itu. Nah, kayak itu sekarang menjadi duta milenial. Nah, itu kan menjadi hal baru dalam di era pandemi ini. Demikian yang saya sampaikan. Saya mengapresiasi FVSI dalam menyampaikan webinar ini, dan juga sekali lagi juga apresiasi kepada para narasumber yang hadir, ya Pak Dirjen, juga Pak Kepala Badan Bahasa, Prof. Aminuddin Aziz, dan mohon untuk memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor. Bapak Ibu yang kami hormati, masuk pada acara inti yaitu penyampaian materi dan diskusi bersama narasumber kita akan dipandu langsung oleh pelaksana tugas Wakil Rektor Perencanaan dan Kerjasama. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Hendy Pratama, SPD MA, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian yang sangat saya hormati, peserta dari webinar ini, Bapak Rektor Universitas Negeri Semarang, Profesor Dr. Fatur Rahman M.Hum, dan juga narasumber kita yang nanti akan hadir juga ada Pak Hilmar Farid, Pak Dirjen Kebudayaan, dan juga yang hadir di tengah kita saat ini yaitu Prof. Endang Aminuddin Aziz, MA, PhD. Beliau lahir di Ciamis dan saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa periode 2020-2024. Pendidikan diploma dan sarjana ditempuh di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pendidikan Indonesia. Saya kira itu kenapa sangat akrab dengan Pak Rektor, karena Pak Rektor juga dari UPI Bandung waktu S1, kemudian melanjutkan pendidikan ke Monash University. Kalau saya itu Pak, Queensland Pak, UQ Pak. Jadi agak jauh dari Bapak, tapi ya masih satu benua begitu, dan juga melanjutkan di PhD di bidang linguistik juga. Beliau adalah guru besar linguistik dan pendiri sekaligus Kepala Pusat Analisis Linguistik Forensik yang saat ini sedang sangat naik daun karena kepolisian maupun kejaksaan sekarang selalu meminta ahli forensik linguistik, dan beliau sering menjadi saksi ahli bahasa untuk kepolisian negara Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, tanpa mengulur waktu lagi, kita berikan kesempatan kepada Pak Amin untuk membagi kehebatan beliau di bidang linguistik dan juga bahasa budaya setelah di masa new normal ini. Dipersilakan Bapak, monggo. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang amat saya hormati Pak Rektor UNES, Prof. Fatur Rahman, sahabat lama yang sekarang bertemu di ruang virtual. Pak Dirjen Kebudayaan, Pak Hilmar Farid, kalau sudah hadir masuk di ruang ini. Yang saya hormati juga Ibu Dekan, Pak Wakil Rektor, Ketua Forum Forum Profesor atau Majelis Profesor, Ketua Senat, para dekan, Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar yang saya muliakan. Sebuah kesempatan yang sangat berharga bagi saya, baru
baru 2 minggu saya tiba di Indonesia, sudah langsung diberondong dengan berbagai permintaan seminar virtual. Saya harus memilih-milih mana dulu ini yang harus saya dahulukan. Kalau tiap hari seminar, terus kapan kerjanya gitu. Dan saya kalau harus memilih ya tentu yang prioritasnya sangat tinggi begitu. Bukan berarti yang lain tidak boleh dan tidak perlu saya tanggapi, tapi ada alasan-alasan yang jangkauan komunikasinya tentu akan harus lebih meluas dengan topik yang lebih relevan dengan tugas saya sebagai kepala badan. Nah, yang dimintakan oleh teman-teman dari UNES ini ketika saya masih di London itu terkait dengan fenomena dan tantangan bahasa dan seni di pasca pandemi. Saya ikut mikir juga ini, kok masanya masa pandemi, pasca pandemi. Pandeminya kapan berakhir kita tidak tahu. Kita juga tidak tahu kapan ini bahasa itu akan yang pasca pandemi itu akan digunakan gitu. Saya ikut dulu gitu ya dengan topik itu. Sebetulnya ini lebih di masa pandemi. Ya, bahasa yang dipakainya. Nah, tadi ya kalau sesama linguis sebetulnya tidak boleh saling mendahului kan ya. Tadi Prof. Fatur dalam kapasitas sebagai rektor, dan saya sih melihatnya bukan sebagai rektor tadi itu, tapi lebih sebagai linguis. Nah, sebagai linguis beliau sudah menyampaikan segalanya gitu. Ya, jadi saya ya sudah saja selesai gitu presentasi saya itu, karena tadi sudah semua gitu oleh beliau, tidak boleh saling mendahului. Nah, namun saya sedikit saja berbagi ya, dan bahwa ada Salindia. Nah, bahasa Salindia pun bahasa baru bagi saya. Slide, ada beberapa gambar di Salindia itu yang memang sudah ditayangkan tadi oleh Pak Rektor. Ya, mari kita lihat, ada hal ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Pertama, beberapa contoh penggunaan bahasa di masa pandemi, kemudian 3 fungsi badan bahasa, ini saya ingin ungkapkan kembali karena ini hal baru setelah saya masuk ke dalam lingkaran badan bahasa. Kemudian nanti bagaimana kita berbahasa di masa pandemi ini. Ada 3 subtopik. Yang pertama, apakah bentuk dan fungsi bahasa itu harus berubah atau memang sudah berubah? Lalu apa tantangan bagi ahli bahasa? Tadi Pak Rektor menyebut tentang linguistik disruptif, dan itu adalah tantangan yang paling nyata di hadapan kita. Lalu bagaimana bahasa itu bisa menjadi bagian dari solusi di masa pandemi, bukan malah menjadi persoalan yang menambah kerisauan. Nah, mari kita lihat beberapa contoh. Ini tadi contoh yang 2 ini sudah ditayangkan oleh Pak Rektor, yang lockdown itu dengan lockdown. Saya bukan berarti ingin mencemooh ya mereka yang menggunakan bahasa seperti ini bukan masalah salah dan benar, tapi bagaimana mereka para pengguna bahasa itu menggunakan bahasa, memahami bahasa, lalu merealisasikannya ya dalam wujud tulisan itu. Nah, apa yang mereka dengar itulah yang mereka tulis. Apa yang mereka fahami itulah yang mereka wujudkan di dalam tulisan itu. Apakah mereka itu tujuannya memang ingin sedikit berkelakar atau tujuan serius? Nah, itulah realisasi bahasanya begitu. Nah, di luar itu semua kita perhatikan betapa pengguna bahasa itu seringkali juga menunjukkan bukan ketidakberesan, tetapi berbalik ya pemahaman yang dituliskan di dalam ekspresi bahasa itu dengan kenyataan perilakunya. Kita lihat misalnya di gambar yang paling kiri atas, kawasan wajib masker. Di situ disebutkan kawasan wajib masker, tapi
ibu-ibu yang ada tinggal di situ tak ada yang pakai masker satupun. Nah, ini adalah sebuah fakta berbahasa. Kemudian ada hand stabilizer, kok tangan harus pakai stabilizer gitu kan. Nah, jadi ini yang muncul di hadapan kita. Mau tidak mau, ini adalah fakta di masyarakat. Persoalannya apa? Ya, mengapa itu muncul seperti itu? Saya sangat yakin dengan teori yang dikemukakan oleh Richard Hudson misalnya, ketika kita berbicara tentang teori wave, ya, wave theory atau teori gelombang, bahwa ketika ada sebuah ungkapan baru yang dicemplungkan di pusat kekuasaan, pusat keramaian, dan pusat pengaruh, maka kata, istilah, atau apapun itu akan menyebar begitu cepat dan bisa diadopsi oleh masyarakat luas. Nah, istilah lockdown ini misalnya diungkapkan oleh para tokoh, ya, apakah itu tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, para pegiat budaya yang sangat kuat pengaruhnya, para pejabat publik, yang orang tidak tahu apa sih sebetulnya lockdown itu. Nah, bagi orang Sunda misalnya, gitu ya, begitu mendengar lockdown, ini apa lockdown ini? Kemudian ya sudah sajalah lockdown gitu, ya, mungkin itu maksudnya gitu. Bagi yang sebagian orang Sunda lain, itu bukan lockdown gitu. Kemudian dikreasi bahasa itu. Nah, ini adalah fakta, ya, yang ada di masyarakat kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, melihat fenomena kecil seperti itu, ya, yang sebetulnya bisa jadi merupakan puncak gunung es, ya, dari fenomena berbahasa masyarakat yang lebih besar, gitu. Kami di Badan Bahasa tentu harus melakukan sesuatu. Nah, saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu, sebetulnya Badan Bahasa itu memiliki 3 fungsi utama yang sayangnya selama ini tidak begitu kedengaran di mana sih sebetulnya fungsi-fungsi itu. Nah, inilah fungsi yang kemudian saya kumpulkan kembali, saya ingin revitalisasi di dalam masa kerja saya ini. Yang pertama, Badan Bahasa itu harus menunjukkan fungsi riset, inovasi, dan pengembangannya. Kalau namanya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, ternyata dari rincian tugasnya itu hanya mengemuka, itu adalah urusan pengembangan yang itu berupa ujungnya hanya rekomendasi kebijakan. Tapi ketika bicara riset, bicara inovasi, sepertinya tenggelam di dalam fungsi yang lain, yaitu fungsi pelindungan dan pembinaan. Ya. Sehingga tidak heran ketika misalnya Badan Bahasa lebih dikenal sebagai polisi bahasa. Nah, fungsi polisi bahasa ini apakah masih relevan atau tidak? Tentu sebagai sebuah institusi negara dengan misi dan visi seperti itu, kita tentu tidak boleh kemudian mundur. Sudahlah, bahasa biarkan saja masyarakat begitu bebas menggunakan bahasa. Tetap saja akan harus ada aturan yang kemudian kita sampaikan. Bahwa misalnya orang tidak mengikuti, ya, aturan-aturan itu ketika berbahasa, ya itu sebuah pilihan. Saya selalu mengatakan kalau misalnya tidak bisa kita lakukan semua, ya jangan tinggalkan semua. Itu sebagai sebuah kaidah usul fikih gitu ya Pak Rektor. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika kita punya analogi yang lain, ya, orang berkhutbah, ya, berceramah, mengajak kepada kebaikan, toh masih banyak orang yang melakukan maksiat. Apakah kita akan berhenti? Tentu tidak, gitu ya. Tapi saya tidak menyamakan bahwa para pengguna bahasa yang tidak benar menggunakan bahasanya itu adalah orang-orang yang maksiat. Bukan itu maksud saya. Tapi mereka berbahasa tentu saja memiliki cara dan tujuan yang bisa sesuai dengan konteks masing-masing. Seperti tadi Gubernur Jawa Tengah, ya, memakai kaos dengan apa tadi itu, saya nggak ngerti juga apa itu maknanya gitu ya, sehingga Pak Rektor mengatakan itu kurang santun. Saya nggak ngerti juga karena saya tidak bisa berbahasa Jawa gitu ya.
sevulgar apa sesungguhnya ungkapan yang ingin disampaikan melalui kaos hitam dari Pak Gubernur itu. Nah, ini tentu adalah sebuah gejala. Kemudian yang ketiga, ya, fungsi Badan Bahasa itu adalah fungsi promosi dan diplomasi. Jadi selain fungsi riset, inovasi, dan pengembangan, kita punya fungsi pelindungan, pembinaan, dan pelayanan, juga ada fungsi promosi dan diplomasi. Nah, ini yang saya sedang kemas, ya, menjadi sebuah program yang utuh. Ke depan, saya sangat berharap Badan Bahasa ini akan bisa mengemban tugas utama yang 3 ini. Tentu saja saya mohon dukungan dari para pemangku kepentingan terkait dengan bahasa ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu berikutnya, bagaimana kita berbahasa di masa pandemi ini? Pertanyaan yang pertama tentu adalah, seperti yang Pak Rektor juga sudah singgung, apakah bentuk dan fungsi bahasa itu sudah berubah atau harus berubah? Nah, ini tentu saja dalam konteks di masa pandemi ini, kita memang melihat fenomena bentuk bahasa itu sangat mungkin berubah. Saya katakan sangat mungkin, ya, karena tidak bisa kita berbicara, berkomunikasi, berdialog, bertatap muka dengan cara yang sama, dengan bahasa yang sama. Bentuknya bisa menjadi sangat berbeda. Tetapi walaupun bentuk berbeda, Bapak Ibu sekalian, kita menyadari fungsi bahasa itu akan tetap. Ya, tetapnya fungsi bahasa ini yaitu untuk menyampaikan gagasan, pikiran, perasaan, dan lain-lain sebagainya sesuai dengan definisi yang kita yakini bersama, begitu, tentang bahasa itu sendiri, gitu. Nah, fungsi bahasa sebagai media untuk menyampaikan apa yang kita rasakan, kita pikirkan, ya, itu tetap saja. Jadi walaupun bentuk berubah, silakan bentuk berubah, tapi fungsi bahasa itu akan selalu tetap. Nah, tentu saja hal ini akan terkait dengan faham yang kita adopsi secara masing-masing. Ya, ketika bicara pendekatan bentuk, ya, maka kita bicara tentang konstruksi bahasa itu. Tapi ketika bicara tentang fungsi, maka bagaimana bahasa itu mampu memediasi maksud kita. Nah, dan kita tentu saja tidak bisa bekerja di salah satu saja. Ya, bekerja akan harus tetap di keduanya. Ketika ada bentuk, maka di situ ada isinya. Ya, ketika kita bicara isinya, itu adalah fungsi. Ketika kita bicara fungsi, ini diwujudkan dalam bentuk. Nah, jadi benar apa yang dikatakan oleh Halliday, ya, tentang bentuk dan fungsi ini, gitu. Ya. Nah, lalu di dalam konteks masa pandemi COVID ini, kita menyaksikan informasi seputar wabah COVID itu sangat dominan. Kita dibombardir hampir setiap saat, orang mengirimkan pesan, ya, ke gadget kita, ke handphone kita, ke komputer kita, ke email kita. Bahkan di ruang-ruang publik pun, ya, informasi tentang ini mendominasi. Hakikat virus yang kita tidak pernah tahu itu apa itu coronavirus, kemudian begitu banyak informasi sehingga kita menjadi sulit untuk memilah informasi itu, mana yang benar dan mana yang sesungguhnya hanya berita bohong. Kemudian bicara tentang virus corona, dari virus corona, apa bedanya virus dengan virus corona, kemudian sekarang ada virus corona yang baru, kita sebut dengan COVID-19, asal mula kejadiannya bagaimana, kemudian bagaimana model penyebarannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kita juga kemudian dibombardir dengan data statistik penderita, ya, yang kemudian membuat kita was-was. Jangan-jangan angka satu berikutnya itu, misalnya katakanlah angka korban itu sudah ada 2.500. Jangan-jangan 2.501-nya itu adalah kita. Ya, kita menjadi was-was. Karena ternyata angka statistik ini dari hari ke hari tidak pernah turun. Terus saja naik, begitu. Nah, jadi ini informasi yang kita temukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain berisi informasi aktual, tidak jarang juga pengguna bahasa itu menggunakan bahasa dengan cara berkelakar, bisa bergurau tentang wabah COVID, bahkan memuat dan menyebarkan berita hoax, ya, berita bohong, ya. Ini yang menimbulkan keresahan bagi kita. Nah, lalu apa sekarang yang menjadi tantangan bagi ahli bahasa? Saya
melihat setidaknya ada 4 hal ya yang menjadi tantangan bagi ahli bahasa, dan ini yang kami lakukan di Badan Bahasa. Ya. Yang pertama, siapapun yang akan bergelut dengan urusan COVID dan kaitannya dengan bahasa, maka akan harus memahami konsep tentang COVID-19 itu. Mau tidak mau. Karena jangan sampai kita justru menyampaikan informasi yang salah. Sebagai bagian dari ahli bahasa, ya, kita tentu akan harus bertanya kepada ahlinya, kepada ahli virus misalnya, ya, kepada virolog, ya. Apa sih sesungguhnya COVID-19 itu? Maka ketika kita mendeskripsikan, deskripsi kita ini bisa menjadi acuan. Jangan malah justru menyesatkan. Nah, yang kemudian yang kedua, yang kami lakukan, karena di negeri ini ya ada Satgas COVID-19 yang dikoordinasikan di bawah BNPB, ya, maka kami di Badan Bahasa itu melakukan koordinasi dengan Satgas COVID-19 nasional. Ya, kami berkoordinasi. Nah, lalu apa yang kami sepakati? Bahwa istilah yang harus diciptakan itu adalah istilah yang dengan padanan yang tepat, ya, baik tepat secara bentuk, mudah diingat, lebih dikenal, dikenal masyarakat, tidak menciptakan kebingungan baru, dan harus berkonotasi baik dan netral. Ya. Tidak ada yang merasa diskreditkan, tidak ada yang dipojokkan begitu dengan istilah-istilah itu gitu. Ya. Misalnya ya di awal-awal kita mendengar istilah COVID-19 ini kan bukan COVID-19. Kita mendengarnya dengan virus Wuhan. Ya. Kita pasti mengenal itu. Kok dikenalnya dengan virus Wuhan, ya? Karena berasal dari Wuhan, dari Cina begitu. Nah, ini kan seolah-olah diasosiasikan bahwa virus ini adalah hanya yang terkait dengan etnis tertentu. Ini yang saya sebut tidak berkonotasi baik dan itu tidak netral. Maka di tengah-tengah penggunaan bahasa seperti itu, istilah Wuhan virus itu kemudian diganti dengan COVID-19, ya, dengan COVID-19. Nah, kami ya ada kesepakatan, ada forum antara Badan Bahasa, Sekretariat Negara, BNPB, Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Kominfo, ya, ini kami bekerja bersama-sama dengan tim di dalam menciptakan istilah-istilah baru itu. Dan setiap kali ada informasi, istilah baru yang ingin disampaikan kepada masyarakat, itu akan direview oleh Badan Bahasa, ya, tim, kemudian harus muncul paling lama dalam tempo 24 jam. Jadi kami bekerja memang 24 jam itu untuk menciptakan istilah baru. Maka teman-teman di komisi istilah, ya, di urusan pemadanan istilah itu, bisa saja tidak pernah tidur begitu ya anggota tim ini, karena ketika ada istilah baru maka 24 jam harus sudah muncul, dan kami melakukan diskusi itu secara intensif begitu. Nah, misalnya ketika kita mau memutuskan apakah new normal itu kita definisikan dengan normal baru, kenormalan baru, kebiasaan baru, atau apa yang baru gitu ya. Nah, ini kita diskusikan secara panjang, dan kita menyaksikan betapa masyarakat menggunakan istilah normal baru itu, ya, atau new normal dalam berbagai bentuknya gitu. Nah, ada yang mengatakan sekarang ini dengan AKB, adaptasi kebiasaan baru, ya. Ada yang mengatakan dengan kenormalan baru atau normal baru. Persoalannya ternyata kata normal di dalam bahasa Indonesia, seperti termuat dalam KBBI, itu belum dijadikan sebagai kata benda. Ya. Dia belum jadi nomina. Dia masih tetap sebagai adjektiva, sebagai kata sifat. Nah, jadi kalau misalnya kita katakan normal baru, nah ini belum berterima katanya. Maka saya katakan, ya sudah, dengan fenomena seperti itu, dengan pengguna yang banyak, kita harus membuat sebuah keputusan bahwa kata normal itu juga bisa menjadi sebuah wujud nomina. Begitu. Nah, ini dalam diskusi selama 24 jam ini harus kita putuskan. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Lalu bagaimana bahasa bisa menjadi bagian dari solusi, bukan malah menjadi masalah yang baru, menjadi persoalan baru. Tentu saja yang pertama, pengguna bahasa dan penggunaannya itu harus bisa berisi pesan positif, bukan berisi kabar bohong apalagi menghasut. Ya. Jadi kalau kita mau justru menenteramkan orang, ya, kondisi masyarakat sekarang sedang resah, maka mari kita gunakan bahasa itu dengan pesan-pesan positif, ungkapan yang lebih menenteramkan dan bukan meresahkan, kemudian beri orang itu harapan, ya, sehingga imunnya itu menjadi semakin meningkat dan bukan yang menimbulkan keputusasaan. Nah, ini adalah sebuah cara kita lebih bijak berbahasa. Ya. Jadi ketika kita ingin menggunakan bahasa di masa disruptif ini, seperti digambarkan oleh Pak Rektor, ya, maka saya melihat 3 hal ini yang menjadi penting sekali. Isi pesannya harus positif, lebih menenteramkan, dan lebih memberi harapan. Ini adalah cara kita berbahasa. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ya. Mohon izin Bapak untuk waktunya sebentar lagi. Ya, 1 menit. Ya. Dengan tingkat adaptasi yang tinggi, para pengguna bahasa akan tetap bisa menggunakan bahasa melalui adaptasi di kebiasaan baru. Ya, bisa sekali. Ya, dalam cara kita berkomunikasi dengan virtual ini, maka bahasa digunakan secara berbeda. Karena kita menyapa pun secara berjauhan, walaupun ada di hadapan kita dengan menggunakan layar, begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, pembatasan interaksi bersemuka itu tidak kemudian serta-merta membatasi penggunaan bahasa, ya, karena bahasa akan tetap digunakan, misalnya dalam pembelajaran, ya, PJJ sekalipun, dalam rapat-rapat, pertemuan, silaturahim, ngerumpi, bahkan, ya, tadi kata Pak Arto, jangan bersatu sekarang itu, harus berjauhan. Orang pacaran pun masih tetap bisa melakukannya, ya, dengan virtual, tetapi tetap yang digunakan adalah bahasa. Jadi bahasa dalam kondisi apapun itu harus menjadi solusi, karena bahasa adalah bagian dari kehidupan kita yang tidak pernah terpisahkan. Manusia hidup dengan bahasa. Begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini diantara beberapa contoh, ya, senarai contoh istilah yang kita padankan di Badan Bahasa. Ya, banyak sekali yang sudah kita sepakati bersama dengan BNPB, ya, bahwa ada masyarakat kemudian yang menggunakan dengan ekspresi lain, yaitu sebuah kenyataan yang tidak bisa kita larang, begitu, ya. Jadi banyak sekali istilahnya. Ini hanya beberapa contoh, ada 44 contoh yang saya kemukakan di sini, ya, dan beberapa diantaranya sudah banyak digunakan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Amin yang sudah menyampaikan bagaimana bahasa turut berevolusi sesuai dengan kondisi kita saat ini. Dan yang ditekankan adalah bahwa walaupun bentuknya secara form itu bisa berbeda dan juga ikut berubah, berevolusi, tapi fungsi bahasa tetap sama. Dan tadi disampaikan juga bahwa berbagai fungsi sosial termasuk pacaran bisa virtual ya Prof. Jadi pacaran syariah jauh lebih bisa dilaksanakan saat ini ya Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Prof. Amin. Berikut adalah pemaparan dari narasumber kita yang kedua. Seharusnya pertama tadi Prof. Beliau ada rapat virtual dengan ASEAN, yaitu Bapak Hilmar Farid, PhD. Ya, beliau adalah sekarang ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan Kemdikbud RI. Beliau lahir di Bonn, Jerman Barat pada 8 Maret 1968. Menyelesaikan studinya S1 di jurusan Sejarah Fakultas Sastra Indonesia dan lulus doktor dari National University of Singapore atau NUS. Selain menjabat sebagai Dirjen Kebudayaan, saat ini beliau juga aktif mengikuti beberapa organisasi
seperti Asian Regional Exchange for New Alternatives atau disingkat ARENA, Council Member Inter-Asia Cultural Studies Society, Perkumpulan Praksis Jakarta, Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan, dan juga Perkumpulan Institute of Global Justice. Bapak Ibu sekalian, tanpa menunggu lebih lama lagi, inilah Bapak Hilmar Farid, PhD. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Rektor, Pak Dekan, seluruh jajaran Universitas Negeri Semarang yang saya banggakan, dan juga kolega saya, Prof. Amin, Kepala Badan Bahasa. Ini mohon maaf, saya hadir terlambat, seperti tadi disampaikan, mengikuti rapat ASEAN sebentar. Tapi sekarang saya akan secara singkat saja ya membahas beberapa perkembangan di bidang kesenian di masa pandemi dan problem-problem yang muncul dan strategi ya jalan keluar apa dari kesulitan ini. Saya izin share. Baik. Seperti kita ketahui, dampak dari pandemi ini terhadap berbagai sektor itu sangat mendalam, ya sangat mendalam. Dan kesenian saya kira tidak terkecuali di sini. Ini gambaran umumnya dari segi pekerja, kita punya banyak sekali pekerja yang terdampak. Ya, ada prediksi bahwa kita akan menampung 2,9 sampai 5,2 juta pengangguran baru. Juga ada warga miskin baru, dan 7 sektor yang paling terdampak atau sangat parah tuh termasuk di dalamnya pariwisata, dan ini saya kira adalah ranah yang kita mau bicarakan juga ya, kesenian dalam kaitannya dengan pariwisata. Jadi yang ingin saya katakan, jika selama ini sektor kesenian ini praktis memang hidup dari subsidi dan ingin kemudian masuk ke ranah yang sifatnya mungkin lebih komersial, maka COVID-19 ini memukul mundur usaha itu. Kurang lebih gitu gambarannya itu secara umum. Nah, sebagai contoh ya, bukan hanya kita yang kena, ini seluruh dunia kena. Ya, saya kasih contoh dari sektor permusiuman. Dan ada sekitar 94.000 ya, museum di seluruh dunia, dan 90% darinya itu tutup selama masa pandemi. Dan ada lebih dari 10 museum nggak akan buka lagi. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa sektor ini sangat rentan menghadapi gejolak seperti pandemi ini, dan kalau di dalam negeri sini banyak museum pemerintah itu masih menggunakan APBN ya, rupiah murni, jadi relatif aman. Tapi kalau di luar banyak museum yang sudah mengalami swastanisasi sehingga pemasukan mereka bergantung pada kunjungan orang. Nah, ketika pariwisata berhenti, maka dengan sendirinya pemasukan dari kunjungan itu nihil, ya, sehingga mereka jatuh pailit. Dan ini baru museum, saya bisa kasih contoh juga di institusi kesenian yang lain seperti gedung pertunjukan, opera hall dan kayak begitu, itu juga mengalami problem yang sama. Bioskop juga sama gitu. Jadi ini semua mengalami tekanan yang luar biasa besar gitu. Nah, tentu alternatifnya seperti kita lihat belakangan ini adalah pindah ke jalur daring, ya. Tetapi kalau lihat kenyataannya, sebetulnya hanya sejumlah kecil lembaga, museum, gedung pertunjukan, bioskop, dan seterusnya yang bisa beralih ke jalur ini. Ya, sekitar 5% diperkirakan di Afrika, negara kepulauan kecil, yang bisa menggunakan layanan daring. Di Indonesia juga angkanya saya nggak punya persis gitu, tapi jelas mayoritasnya itu tidak memiliki fasilitas yang cukup ya untuk menyelenggarakan layanan daring. Nah, usaha mitigasinya apa gitu ya. Sekarang ini Direktorat Jenderal Kebudayaan di Kementerian ini meluncurkan ya sebuah survei pendataan tenaga budaya. Kita mulai di bulan April tahun ini dan mencatat lebih dari 38.000 orang ya yang terdampak. Tentu ini tidak semua karena dilakukan melalui jalur daring tadi gitu ya. Jadi orang mendaftarkan, menyerahkan masukkan nick-nya, dan kemudian memberikan contoh karya, menjelaskan berapa lama berkarya, dan kita mendapat datanya. Tapi kita tahu persis ada banyak sekali seniman, terutama seniman tradisi,
yang tidak punya, ya tidak fasih menggunakan teknologi digital ini sehingga tidak terdaftar. Ini juga sekarang ada gelombang kedua, kita sedang menyusul ya. Jadi ini upaya mitigasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk membantu teman-teman seniman yang terdampak. Dan data-data yang kita dapatkan itu cukup mengenaskan ya, bahwa cukup banyak pekerja seni kita tidak punya pekerjaan lain. Mereka hanya bergerak di bidang kesenian. Jadi ketika sekarang ini kegiatan kesenian terhenti sama sekali, ini berarti udah bicara tentang survival ya. Tentang keadaan darurat, mereka bisa bertahan hidup atau enggak gitu, karena sumber pemasukannya hanya dari bidang itu. Nah, kita sedang memproses bantuan yang sifatnya langsung, ya, tunai kepada teman-teman yang paling terdampak ini, tetapi jujur harus saya akui, ini juga tidak proses yang mudah, ya, karena ada proses pembuktian terlebih dulu, NIK-nya harus diverifikasi terlebih dulu oleh Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu kadang-kadang ada teman-teman yang juga keliru mengirim nomor rekening karena ini semuanya menggunakan komputer, ya satu angka salah ya sudah nggak bisa dikirim gitu ya. Jadi ada banyak problem teknis di dalam pelaksanaan seperti ini, tidak mudah. Banyak teman-teman seniman juga udah nggak sabar gitu ya, dan situasinya memang saya mesti akui tidak mudah. Tetapi insya Allah dalam bulan ini kita bisa selesaikan soal-soal yang sifatnya administratif sehingga bantuan bisa cepat sampai kepada yang memerlukan gitu. Nah, pembicaraan mengenai seni di masa pandemi ini menurut hemat saya juga harus ditempatkan dalam kerangka pemulihan. Nggak bisa cuma bicara tentang penyelamatan ya, penyelamatan yang sifatnya darurat gitu. Kita juga mesti berpikir gimana caranya memperkuat kembali sektor ini sehingga betul-betul bisa berperan. Nah, lanskapnya saat ini ya sedang bergeser. Kita tahu ada banyak sekali karena ada kerja dari rumah, belajar dari rumah gitu ya. Jadi peningkatan konsumsi medianya itu memang luar biasa tinggi ya. Dan kita lihat bahwa akses ini meningkat semua ya. Televisi 8% meningkat, buku online 24% meningkat, media sosial tentu lebih ramai lagi ya. Karena orang sekarang lebih senang baca WA daripada baca buku gitu. Jadi itu semuanya meningkat gitu ya. Dan yang menarik angkanya bahkan akses konten edukasi dan budaya ini 246% meningkat. Ya tentu ini nonton film, dengerin lagu, sekarang ini orang dengerin lagi ketoprak lewat Spotify dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali saya kira peluang-peluang baru, ruang-ruang baru yang tercipta gitu ya. Dan ya kalau mau dibilang sayangnya gitu ya, sayangnya ini semua yang punya luar, Spotify, Netflix dan seterusnya gitu ya. Kita ini yang di dalam negeri mestinya juga bergerak ya menciptakan platform baru, dan saya berharap dari seminar seperti inilah gitu ya, gagasan-gagasan untuk menciptakan platform digital yang Indonesia ya bukan hanya dari segi konten tapi juga kepemilikan dan jangkauannya itu bisa tumbuh gitu ya. Nah, dengan kata lain saya mau bilang bahwa di tengah segala kesulitan ini tercipta beberapa peluang dan ruang baru, dan mestinya kalau berbicara mengenai pemulihan ekonomi, sektor seni budaya artinya ekonomi yang berbasis kreativitas dan kekayaan budaya kita ini harusnya diperhitungkan dengan serius. Ya, kita nggak bisa cuma melihat pada sektor-sektor konvensional, ya manufaktur, perkebunan dan seterusnya, tetapi juga hendaknya memperhatikan sektor ekonomi yang mengandalkan kekayaan intelektual, kreativitas, kekayaan budaya. Nah, ini kurang lebih angkanya. Ya, kalau kita lihat ini BPS ya, datanya Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif beberapa tahun lalu membuat analisis gitu. Berapa besar sih nilainya ekonomi yang berbasis kreativitas, kekayaan intelektual dan kekayaan budaya itu, dan angkanya cukup menakjubkan. Ya, itu 1.200 triliun menurut Badan Pusat Statistik. Ya. Ada 16 subsektor yang dihitung, dan saya bisa kasih lihat detailnya kurang lebih begini. Yang paling tinggi, kalau berbicara tentang ekspor itu 3. Fashion, ya, kriya, kerajinan, dan kuliner. Ini sektor-sektor yang paling tinggi
dari segi nilai ekspornya. Dan ini semua ya, fashion kita tahu urusannya desain. Ya. Desain itu sangat menentukan ya di dalam fashion itu, di samping tentunya industri konveksi, tekstil, benang dan seterusnya gitu. Tapi desain itu memiliki peran yang sangat penting ya, dan saya kira inilah yang kita ajarkan ya di fakultas dan prodi kesenian kita gitu. Nah, subsektor yang paling tinggi pertumbuhannya, tapi ini bicara sebelum pandemi ya, yang paling tinggi pertumbuhannya ya, bukan slice-nya di dalam kue itu, tapi pertumbuhannya adalah televisi dan radio, film animasi dan video, seni pertunjukan, dan desain komunikasi visual. Ya. Dan ini boleh dibilang adalah core subject ya, subjek inti dari prodi-prodi kesenian atau seperti FBS ini. Ya, jadi ini sebetulnya ranah kita ya untuk yang sangat tinggi perkembangannya. Nah, di masa pandemi ini tentu harus ada penyesuaian ya strateginya, dan di tengah segala kesulitan, penderitaan dan juga saya kira kesedihan gitu, kita juga menangkap ada semacam berkah tersembunyi. Ya, berkah tersembunyi, kenapa? Karena sekarang kita betul-betul punya waktu ya, untuk menyusun kekuatan, mengoptimalisasi teknologi digital, betul-betul mencari tempat kita di dalam lanskap baru itu di sebelah mana. Gitu. Terus terang aja, yang namanya webinar, seminar ini, sekarang ini jumlahnya berlipat ganda gitu ya. Belum tentu kalau dalam masa tenang kita sempat ya kan kumpul-kumpul gitu diskusi tentang banyak hal yang penting. Tapi sekarang ini betul-betul waktunya tersedia, juga karena pacu ya dari kecepatan dari kegiatan-kegiatan kita ini mungkin agak menurun karena mobilitasnya terbatas, sehingga banyak pembicaraan pindah ke ruang-ruang seperti ini yang virtual. Dan mesti saya akui dari pengalaman saya sendiri, banyak sekali ide-ide produktif gitu yang lahir justru karena situasi pandemi ini. Jadi kurang lebih itulah berkah tersembunyi yang saya maksud gitu. Nah, strateginya apa ke depan gitu? Ini saya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pokoknya 3 saja, ya 3 saja. Ada pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Ya. Pelindungan ini semua terkait dengan dokumentasi, kita mencatat kekayaan apa saja yang kita miliki dan seterusnya sebagai modal. Ya, kalau berbicara dari segi ekonomi, inilah modalnya. Ya, kita ingin tahu apa saja khazanah kekayaan intelektual di bidang musik. Dan kita ini luar biasa. Ya. Kalau misalnya sekarang lihat musik pop saja, nggak usah kita bicara tentang yang lain-lain, dari musik pop saja, dari tahun 50-an, 60-an, kita ini boleh dibilang memimpin di Asia. Ya, tapi lambat laun surut, gitu, sehingga kemudian tidak terlalu muncul kembali, tapi sekarang jika dicatat, ada banyak sekali upaya untuk menghadirkan musik retro. Ya. Dan ini penelitian sangat diperlukan. Nah, ini ranahnya pengembangan. Dan saya kira lembaga-lembaga pendidikan tinggi, lembaga-lembaga penelitian tempatnya di sini, ya, di pengembangan gitu. Betul-betul bisa melihat potensi pengembangan dari kekayaan intelektual, kekayaan budaya yang kita miliki gitu. Menyiapkan untuk apa? Menyiapkan untuk kemudian dimanfaatkan. Ya. Pemanfaatan tentu tidak berbicara hanya ekonomi, kita juga berbicara mengenai pemanfaatan di bidang pendidikan. Kita ingin kekayaan budaya kita dikenal kembali oleh anak-anak di satuan pendidikan, sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, bahkan PAUD, ya, sehingga apa? Sehingga jati diri, ketahanan budaya itu semakin solid. Tentu pada saat bersamaan ini juga punya nilai ekonomi, gitu. Dan kalau lihat angka-angka yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik, kita tidak berbicara tentang sektor yang kecil, tapi sektor yang sangat-sangat signifikan. Nah, seluruh usaha ini, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, tentu memerlukan lembaga dan tenaga yang mumpuni, ya, yang betul-betul mampu menjalankan tugas-tugas itu. Dan terus terang ya Bapak Ibu, kita ini masih banyak sekali kekurangan. Ya. Banyak sekali kekurangan, belum ada tenaga-tenaga ahli, katakanlah untuk seni pertunjukan, kita punya banyak sutradara, punya pemain, tapi kalau sudah masuk ke urusan teknis, seperti lighting, audio, dan seterusnya, kita masih banyak sekali kekurangan. Ya. Sehingga apa? Sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan penting ya terkait dengan seni pertunjukan, pada akhirnya nggak bisa kita kerjakan, karena kita nggak punya kompetensinya. Nah, ini ada problem dengan
dengan sertifikasi dan banyak sekali isu yang terkait dengan profesionalisme di bidang kesenian gitu ya. Jadi ini kurang lebih ekosistem yang mau dikembangkan ya, dan pembinaan tentu memainkan peran yang sangat penting, dan ini saya kira kedudukan dari peran dan kedudukan dari perguruan tinggi khususnya fakultas dan prodi di bidang kesenian memainkan peran kunci di sini gitu. Nah, inilah tantangannya ya, pendidikan seni yang kita hadapi, dan saya kira saya juga ingin sangat ingin mendengar masukan dari Bapak Ibu sekalian gitu ya. Karena apa? Karena banyak sekali cabang seni kita, pertunjukan, tari, film, musik itu mensyaratkan kontak fisik. Nah, ini kita susah ya, kalau misalnya sekarang saya sedang membantu mendukung Wayang Orang Barata untuk kembali tampil gitu ya. Tetapi ya gimana caranya wayang nari itu kemudian cakil, nggak bisa kontak fisik dengan musuhnya, ya kan rasanya aneh ya. Jadi harus ditemukan sekarang bentuk-bentuk baru untuk memastikan kegiatan-kegiatan semacam ini bisa berlangsung terus, tentunya dengan mempertimbangkan dan sangat memperhatikan protokol kesehatan dan syarat-syarat ya, keamanan, keselamatan. Gitu. Nah, ada yang bilang gitu bahwa prospek pendidikan tinggi seni jadinya suram gitu. Kenapa? Karena kegiatan seninya berkurang drastis. Nah, saya juga ingin membalik anggapan ini, gitu, bahwa ini bukan akhir zaman, gitu, tapi justru satu tantangan yang harus kita lalui bersama, sehingga ke depan kita justru akan muncul dalam kekuatan yang lebih besar, gitu ya. Karena sekarang ini kita punya waktu untuk inkubasi, memeriksa kembali seluruh asumsi kita dalam bekerja, mematangkan ide-ide, memperkuat kompetensi yang diperlukan sehingga betul-betul nanti muncul sebagai sebuah kekuatan gitu. Jadi yang perlu dilakukan dengan kata lain adalah transformasi dari ekosistemnya. Ya. Jadi tidak sekedar kita memulihkan untuk kembali ke masa yang normal sebelum ini gitu ya, tetapi justru mentransformasi seluruhan ekosistem itu sehingga di masa mendatang menjadi lebih kuat. Dan ini memang betul-betul harus kita pikirkan, gitu, desain ulangnya. Integrasi ke platform digital menjadi tidak terhindarkan. Ya, bukan berarti semuanya kemudian menjadi daring, ya, tetapi betul-betul mengoptimalkan teknologi digital sehingga kegiatan-kegiatan kesenian dan kebudayaan secara umum bisa berjalan dengan aman dan selamat. Gitu ya. Sebagai contoh, tanggal 1 sampai 7 Oktober itu insya Allah kita akan melaksanakan Pekan Kebudayaan Nasional. Itu luring. Artinya terjadi secara fisik ya, di kawasan Gelora Bung Karno. Tapi kita juga memanfaatkan, mengoptimalkan teknologi, ya. Ini bekerja sama dengan BPPT, mulai dari pengukur suhu badan, kemudian juga rapid test bagi yang memerlukan, dan seluruh perangkat ya yang tersedia saat ini gitu ya, untuk memastikan keamanan dari penyelenggaraan itu. Ya, jadi kalau bicara tentang pengintegrasian ke platform digital bukan berarti hanya mengusahakan kegiatan di dunia virtual gitu ya, tetapi juga mengoptimalkan penggunaan teknologi sehingga kegiatan fisik bisa berlangsung dengan aman gitu. Nah, ini juga saya kira yang sekarang terjadi ya di dalam pendidikan kesenian kita, beralih dari kontak fisik tatap muka secara langsung menjadi interaksi digital. Di satu sisi tentu dirasakan kekurangan, apalagi kalau misalnya sekarang kita belajar praktek kesenian, itu hampir nggak tergantikan ya. Saya kira hubungan antara guru dan murid yang intim sehingga betul-betul bisa menghasilkan keterampilan, ya, kompetensi yang tinggi itu, interaksi secara langsung sangat-sangat menentukan gitu. Tapi pada saat bersamaan, sekarang ini kita lihat banyak sekali teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan seni punya akses yang semula tidak dimiliki. Kita bisa berinteraksi dengan maestro-maestro dari seluruh dunia sekarang ini. Dan dalam keadaan seperti sekarang, tumbuh juga semacam solidaritas ya di antara para maestro yang rela berbagi ya, melalui jalur daring. Yang ini mungkin tidak akan terjadi seandainya tidak ada pandemi. Ya, orang-orang seperti ini susah sekali diakses. Tapi sekarang tiba-tiba menjadi lebih terbuka untuk diakses. Dan berharap bahwa
pengalaman seperti ini juga bisa kita manfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kompetensi kita sendiri gitu. Dan terakhir, saya kira jurusan seni dan prodi-prodi di bidang kesenian gitu juga diharapkan mulai lebih dekat ya terkait dengan pengelolaan kekayaan intelektual dan kreativitas ya. Tidak hanya untuk industri tentunya ya, tapi juga banyak praktek kesenian yang lain gitu. Sehingga betul-betul ekosistem ini menjadi hidup ya. Dan ini saya kira saat seperti ini di mana kita masih dipaksa untuk membatasi kontak fisik menjadi waktu yang mungkin tepat ya mengembangkan berbagai macam gagasan semacam ini gitu. Dan berharap bahwa seminar ini tentunya juga bisa berkontribusi dalam proses itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, moderator, dan terima kasih dan mohon maaf sekali lagi atas keterlambatan hadir dalam acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hilmar telah menyampaikan beberapa kesulitan atau tantangan pada saat kita mengalami wabah seperti ini, termasuk dengan adanya ini sangat sangat prihatin kita melihat adanya museum yang sudah orang sebelum pandemi juga sudah harus menarik minat banyak ya Pak. Sekarang kita masih mengalami hal yang lain. Dan kesenian-kesenian yang membutuhkan sentuhan langsung. Tapi di sisi lain industri kreatif yang berbasis digital itu sudah mulai meningkat, termasuk langganan Netflix itu juga mulai naik ya Pak. Alhamdulillah sudah dibuka blokirnya juga, jadi kita sudah nggak usah pakai VPN. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke untuk dialog. Kita masuk ke dialog dan pertanyaan bisa langsung disampaikan ke Bapak Prof. Amin maupun Pak Hilmar. Sudah ada masuk 2 pertanyaan yang sangat unik. Saya persilakan untuk langsung menyampaikan. Yang satu dari Bu Cynthia Ventiani dan juga yang kedua Ibu Ellen. Bu Cynthia itu dari BIPA FIB UI dan Bu Ellen dari IAIN Surakarta. Monggo Bu Cynthia kalau sudah siap, saya silakan untuk unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak-Bapak, Bapak Aminuddin, Bapak Profesor Aminuddin, saya punya pertanyaan. Saya memang pengajar BIPA, tetapi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada kesulitan kami sebagai pengajar BIPA untuk menjembatani antara bahasa formal dan bahasa informal atau bahasa standar bahasa Indonesia seperti di dalam kurikulum pengajaran BIPA. Bagaimana cara menyikapinya seperti itu, Pak? Karena mereka merasa seperti alien kalau misalnya menggunakan bahasa standar ketika mereka bercampur di masyarakat seperti itu. Terima kasih Bu Cynthia atas pertanyaannya, bahwa ada permintaan dari masyarakat sahabat internasional yang kalau diajari bahasa resmi malah kaku ya Bu ya, pengennya bahasa yang asik-asik. Walaupun sudah ada perbedaan penggunaan situasi di dalam kurikulum, tetap saja mereka bilang itu bahasa BIPA bukan bahasa penutur asli. Begitu. Terima kasih Bu Cynthia, saya kebetulan juga mengajar beberapa mahasiswa internasional, jadi saya tahu perasaan Ibu. Terima kasih. Ya, akan dijawab oleh Prof. Amin. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Ellen Indrasari, silakan ditanyakan langsung jika masih ada, jika tidak akan saya bacakan. Bu Ellen? Ya, terima kasih Pak Wakil Rektor, Pak Hendy. Terima kasih kesempatannya. Pertanyaan saya tujukan kepada Prof. Amin. Saya ucapkan juga selamat datang Prof. Amin kembali ke Indonesia, dan juga nanti ada Pak Hilmar. Pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi di dalam chat, sebenarnya ini sebuah permasalahan yang kita hadapi bersama mengenai begini Prof. Upaya Badan Bahasa ini kan sudah melakukan bentuk pemadanan kata, tapi kenyataan banyak sekali media-media yang ada, baik itu media cetak, internet, ataupun semua media televisi, masih memberlakukan yang kosakata yang itu masih belum tepat seperti itu. Jadi akhirnya itu berdampak kepada
masyarakat sendiri pun juga belum terbiasa penggunaan hal-hal bahasa yang sifatnya sudah dibakukan oleh Badan Bahasa. Upaya yang harus dilakukan Badan Bahasa menyikapi kondisi seperti ini biar masyarakat terbiasa menggunakan padanan yang tepat itu bagaimana, Prof? Terus permasalahan yang kedua yang sedang ini pun menjadi bahan penelitian saya untuk jurnal terkait dengan judul pemberitaan, Prof. Judul pemberitaan di luar negeri itu cenderung lebih kepada hal-hal yang sifatnya positif. Dan di Indonesia banyak sekali model pemberitaan baik itu di media Facebook, cetak, internet, dan sebagainya. Judulnya yang dipasangkan adalah judul-judul yang sifatnya konotatif negatif. Jadi misalnya gini, COVID yang dimunculkan itu bukan yang sifatnya bagaimana keberhasilan pemerintah, tetapi sekian banyak kematian pada COVID, atau mungkin banyak masyarakat yang ditakut-takuti seperti itu. Nah, ini seakan media itu menempatkan diri bukan bersama menggandeng sebagai pilar yang sifatnya penetral, tetapi malah semacam kayak mengajak masyarakat itu takut kepada COVID lah. Ini bagaimana nanti peran Badan Bahasa menyikapi kondisi tersebut. Kemudian kepada Pak Hilmar ini terima kasih paparannya tadi, sama seperti kondisi di Solo, Bapak. Solo itu sebagai kota budaya. Dengan adanya COVID akhirnya ikon Solo sebagai kota budaya seakan mati dengan sifat perlahannya, gitu, mati suri. Karena wayang orang juga ndak ada, ketoprak juga ndak ada. Nah, ini saya sangat sepakat dengan upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan mengenai adanya semacam kayak novel yang dialihwahanakan ke dalam sinema, kayak semacam yang dilakukan kemarin para artis-artis itu tadi dengan adanya perekaman. Nah, seperti itu. Tapi itu banyak sekali kita yang belum semacam terbiasa dengan pola sandiwara seperti sandiwara radio zaman dulu seperti itu. Nah, ini anak-anak kita terbiasa dengan media virtual, dengan melihat, belum terbiasa dengan menyimak. Bagaimana upaya untuk pengalihwahananan ini biar bisa ternikmati oleh generasi kita yang generasi modern virtual video ini tadi, Prof. Begitu, terima kasih Pak Hendy, pertanyaan dari saya. Salam sehat selalu. Oke, terima kasih Bu Ellen, terima kasih Bu Cynthia. Monggo bisa dijawab oleh narasumber. Mungkin Pak Hilmar dulu, yang mungkin sudah siap dengan jawaban tadi, bagaimana mengalih mediakan sesuatu yang mungkin sekarang ini menjadi sulit diakses, terutama generasi muda yang sudah mulai malas menyimak, mereka attention span-nya sangat sedikit. Monggo, Pak Hilmar. Ya, saya cerita sedikit ya soal sandiwara sastra itu. Memang inisiatifnya dari teman-teman seniman ya, khususnya Mbak Happy Salma itu yang menginisiasi itu dan mengajak sejumlah artis gitu untuk terlibat. Nah, yang menarik itu emang sambutannya bagus, Bu. Ternyata ya, ada semacam kerinduan gitu ya, ketika kita menghadirkan itu pada format yang baru itu. Dan semua langsung mengingat, mungkin Ibu masih ingat ya, Sahur Sepuh. Zaman dulu ya, Brahma Kumbara dan seterusnya itu. Nah, ini ada juga keinginan ya untuk mendengarkan lebih lanjut. Nah, kita sekarang sedang melihat ya, kalau kemarin kan hanya cerpen dan juga potongan dari novel yang kita aliwahanakan gitu. Nah, sekarang mungkin mau cerita yang lebih utuh ya, sehingga bisa lebih panjang. Karena ada yang bilang ini problemnya cuma satu dengan siaran itu, terlalu jarang, katanya cuma seminggu sekali ya. Itu setiap hari Rabu sore kita siarkan gitu, dan ada yang berharap ini harian. Tapi saya kira memang format seperti ini ya, yang nantinya akan kita perlukan. Dan kita mau perluas ya, bukan hanya sandiwara sastra atau sandiwara radio, sandiwara tradisi juga ya, ketoprak, terus juga ludruk gitu. Lagi sekarang belum bisa pentas, ya itu kita coba juga ya masuk lewat audio. Karena audio biasanya juga lebih hemat, Bu. Kalau misalnya taruh di YouTube, semuanya di video, itu lumayan itu pulsanya. Gitu. Sementara kalau di audio itu lebih ringan ya, sehingga mungkin akan jauh lebih mudah gitu ya. Dan harapannya ya begitu ya, Aliwahana ini pelan-pelan
menghadirkan lebih banyak karya ya, melalui jalur-jalur yang lebih mudah diakses. Nah, sebetulnya intinya adalah itu. Demikian Pak Wakil Rektor. Ya. Bu Ellen, mungkin ini akan disambung sedikit. Sebelumnya Prof. Amin, mumpung masih bertema seni, ini ada pertanyaan dari Pak Trianto atau calon profesor kami nih. Monggo Pak Trianto untuk melanjutkan tadi yang disampaikan Pak Hilmar. Monggo, Pak Tri. Ya, terima kasih Pak Hendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dirjen Kebudayaan. Saya tertarik pada model ekosistem tadi yang ada 3 unsur ya, pelindungan, kemudian pemanfaatan, pengembangan, dan pembinaan. Nah, itu sangat ideal banget, bagus. Tetapi khusus kaitannya dengan pendidikan seni di sekolah-sekolah formal, Pak, yang non seni ya, artinya baik di SD, SMP, SMA itu banyak hal-hal yang tidak mendukung itu begitu. Banyak keluhan yang dimunculkan oleh teman-teman guru di lapangan. Pendidikan seni itu dianggap tidak begitu penting, termarginalkan begitu. Itu terbukti dari fasilitas atau infrastruktur yang disediakan sekolah itu sangat minim gitu. Ya ini sih memang urusannya Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah barangkali ya, tidak langsung ke Dirjen Kebudayaan, tetapi ini ada kaitannya dengan pembinaan. Tadi di tengah tadi kan ada bundar pembinaan ya. Nah ini mohon bisa dibantu oleh Pak Hilmar, bagaimana meningkatkan posisi dan peran pendidikan seni di sekolah-sekolah itu yang dirasakan oleh guru itu terpinggirkan, kurang maksimal, dan tidak dianggap begitu penting. Yang penting kan itu yang berbau eksakta, yang matematika lah, yang fisika lah. Ya. Semuanya itu menjadi seolah-olah seni itu menjadi pelajaran yang kedua atau ketiga begitu. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin langsung dilanjutkan oleh Pak Hilmar tentang ini, karena memang dulu waktu kita sekolah itu rasanya kok menggambar dia gunung 2 begitu, kalau seni musik ya recorder itu lah, itu yang lain bagaimana? Monggo dipersilakan Pak. Bicaranya kreativitas tapi isinya udah begitu ya, udah ada yang baku. Baik, begini Pak, saya mungkin berbagi saja sedikit ya diskusi yang sekarang sedang berlangsung di kementerian gitu ya, dengan Mas Menteri dan juga dengan para dirjen dan juga Pak Amin. Jadi kita melihat kalau misalnya kesenian di dalam pendidikan dasar dan menengah itu punya 2 sebetulnya segi ya. Yang satu dia memang adalah cara yang sangat efektif untuk peningkatan karakter. Ya. Menurut saya, hemat saya, kalau orang belajar tari, ya, apalagi tari Jawa dan segala macam yang memerlukan ketekunan, ya, kontrol terhadap tubuh dan seterusnya yang betul-betul solid gitu ya, maka nggak usah banyak pidato, itu karakter dengan sendirinya terbangun gitu ya, di dalam caranya mengendalikan diri dan seterusnya gitu ya. Jadi itu satu segi. Nah, segi yang lain, dan itu saya kira memang betul, Pak. Bukan hanya sarana-prasarana yang kurang ya, tenaga kita untuk mengajar itu juga terbatas sekali ya. Guru kesenian kita kan dengan jumlah sekolah yang ada tidak seimbang. Ya, sehingga memang dari kami, Direktorat Jenderal Kebudayaan, menginisiasi seniman masuk sekolah. Jadi teman-teman seniman juga diberi akses gitu ya ke dunia pendidikan, sehingga bisa langsung berinteraksi dengan para siswa, menghasilkan kegiatan-kegiatan yang tadi ya, arahnya untuk pembangunan karakter. Nah, segi lain dari pendidikan seni ini saya kira bukan terutama untuk melatih kompetensi anak di bidang kesenian. Artinya arahnya bukan untuk menjadikan anak-anak menjadi seniman. Ya, syukur kalau mereka memilih jalan itu, tetapi yang lebih penting sebetulnya adalah seni sebagai metode. Ya, dan ini yang saya kira sangat penting ya. Jadi sains misalnya dan juga banyak bidang pelajaran yang lain gitu ya, akan lebih mudah didekati andainya kita menggunakan seni sebagai metode, ya, daripada misalnya mengajar teori musik ya, memain recorder kemudian diperkenalkan kepada itu baik ya, tetapi saya kira seni sebagai metode juga sangat ampuh ya ketika kita gunakan kombinasikan dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Dan saat ini saya tidak mau mendahului kebijakan ya, belum jadi kebijakan, tapi karena ini seminar yang apa-apa dibagi
juga untuk mendapat feedback ya. Saat ini sedang didiskusikan gitu ya, bagaimana caranya di sekolah-sekolah ini juga bisa memiliki kerja bersama di antara siswa dan juga dengan orang tua, dengan guru yang melibatkan unsur sains, seni, dan pengetahuan sosial pada saat bersamaan. Ya. Jadi pengetahuan-pengetahuannya itu yang sifatnya membentuk ya, konten dari apa yang mau disampaikan, cara menyampaikannya menggunakan bahasa termasuk bahasa kesenian gitu ya. Jadi ini yang sekarang sedang dibicarakan, ya terlalu pagi bagi saya untuk mengumumkan, tapi ini lontaran ide dan berharap sekali dari para peserta juga bisa mendapat feedback begitu ya, pandangannya bagaimana ini sebaiknya dilakukan. Demikian Pak Tri. Ya, terima kasih Prof. Oke, terima kasih. Ini saatnya untuk Prof. Aminuddin untuk menjawab pertanyaan dari Bu Cynthia dan Bu Ellen tadi yang mungkin sudah dicatat. Akan kami ingatkan kalau mungkin terlewat, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Pak Wakil Rektor sebagai moderator. Pertanyaan dari Bu Cynthia tadi ya, itu pasti akan selalu dialami oleh semua guru ya, bukan hanya guru BIPA tapi juga guru bahasa yang lain, termasuk bahasa daerah, bahasa Indonesia gitu. Itu akan selalu dialami ya. Pertanyaan itu kenapa kok begini fenomena bahasa yang muncul di masyarakat tetapi diajarkan di dalam buku teks seperti itu ya. Nah, kita tentu saja kalau sebagai pembaca bidang bahasa, kita pasti akan ingat apa yang pernah disampaikan oleh Martin Jones ya tahun 61 dalam bukunya yang sangat fenomenal, terkenal sekali, The Five Clocks ya. Dia menggambarkan bahwa situasi kebahasaan dan ragam bahasa itu akan terbagi menjadi 5. Di satu titik ya dalam sebuah kontinum itu dia sangat intimate ya. Sangat dekat dengan kita, sangat akrab begitu. Tapi di ujung yang lain itu sangat frozen ya, sangat kaku. Nah, misalnya bahasa di pengadilan katakanlah gitu ya. Intimate itu bahasa kita misalnya dengan anak kita, dengan suami, dengan istri ya. Dalam lingkungan keluarga. Ini yang dikembangkan adalah model berbahasa yang intimate. Ada di tengah-tengahnya itu yang disebut dengan bahasa yang konsultatif ya. Dia tidak terlalu akrab, dia juga tidak terlalu formal. Karena di antara frozen dengan konsultatif itu, sisi berikutnya itu adalah formal. Kemudian di sisi yang lain itu adalah casual. Jadi kalau kita runut dari intimate, casual, konsultatif, formal, frozen. Nah, jadi itu urutannya. Nah, di dalam pengembangan materi tentu saja ini akan ada pilihan ya. Pilihan mengambil bentuk, lalu dijelaskan bagaimana bahasa itu bentuknya seperti ini, karena tidak ada one form fits for all. Ya, satu bentuk yang kemudian bisa digunakan pada semua tempat, untuk semua tujuan. Tujuan berkomunikasi kita mungkin sama, tapi bentuknya bisa berbeda-beda, begitu. Ya, nah. Ini yang harus dikembangkan secara kreatif tentu saja oleh semua guru bahasa ya, karena kita tidak pernah berada pada posisi yang sama, situasi yang sama, kemudian dengan bentuk bahasa yang sama. Ketika sekarang kita berbicara seperti ini, kita pindah saja ke ruang yang lain, ada sedang ngobrol, maka bentuk bahasa menjadi berbeda gitu. Nah, inilah yang disebut oleh Martin Jones sebagai the five clock ya di dalam bahasa itu. Kemudian yang kedua, peran badan bahasa. Ya. Tadi di akhir tayangan saya dalam Salindia, saya sampaikan bagaimana badan bahasa itu mengupayakan setelah kita punya komisi yang memadankan istilah itu, kita lakukan sosialisasi bersama dengan kementerian-kementerian terkait. Ya. Misalnya untuk di Kementerian Kesehatan, di Satgas COVID nasional, kemudian di kementerian lain, kemudian ke Biro Pers Presiden sekalipun, kemudian ke media-media, kita kirimkan. Nah, urusannya adalah media itu kan selalu punya ideologi, ya, selalu punya ideologi, dan mereka akan melihat bagaimana masyarakat itu bisa menangkap pesan yang
menurut mereka itu akan lebih pas gitu ya, lebih mudah diterima gitu. Nah, ini lagi-lagi urusan pilihan. Ada media yang kemudian memilih nggak apa-apa menggunakan istilah tetap saja new normal. Padahal kita sudah punya padanan yang lain yang sudah diterima juga oleh masyarakat yang lain. Nah, ini masalah pilihan. Dan kita tentu saja ya, sekalipun Badan Bahasa sudah disebut sebagai polisi bahasa, kita kan tidak bisa menghukumi, ya, nggak bisa, tidak ada power ya untuk menghukumi itu, karena mereka, saya tadi katakan, bukan pendosa bahasa, gitu, ya. Nah, ini yang kemudian pilihannya diserahkan kepada masyarakat, tetapi kita tetap tidak akan lelah mengampanyekan ini adalah bentuk yang sudah kita padankan istilah itu, gitu. Nah, jadi itu peran Badan Bahasa ya untuk menyadarkan teman-teman media supaya secara bersama-sama menggunakan istilah yang relatif sama sehingga pemahaman masyarakat juga sama. Pada sebuah kesempatan saya ngobrol dengan rekan sejawat saya di Satgas COVID itu yang kebetulan juga ahli bahasa ya. Nah, beliau ini menunjukkan kekhawatirannya, kegalauannya, karena ternyata terjadi peningkatan korban COVID ini, menurut penelitiannya, itu karena masyarakat ternyata tidak mengerti apa itu wabah COVID-19 ini. Sehingga beliau meminta kepada saya, bagaimana sekarang kalau misalnya untuk setiap daerah itu kita terjemahkan saja ke dalam bahasa daerah tersebut, sehingga masyarakat akan lebih mudah memahaminya. Misalnya katanya ya, ini informasi hasil penelitian beliau. Ketika dikatakan dalam bahasa Indonesia, untuk masyarakat Surabaya, katakanlah begitu, disebutkan wabah COVID-19. Mereka nggak ngerti apa itu wabah COVID-19 itu nggak ngerti. Tapi ketika diubah, istilahnya dengan istilah pagebluk, ya, maaf kalau pronunciation saya salah, ya, bagaimana melafalkannya gitu. Nah, itu ternyata masyarakat baru menyadari bahwa yang disebut wabah COVID-19 ini sudah sampai kepada taraf yang tadi pagebluk itu gitu. Padahal di dalam kontinum masyarakat Jawa ya, ketika sudah dikatakan itu pagebluk katanya, itu sudah sampai kepada taraf yang sangat mengkhawatirkan. Beda kalau misalnya ya istilahnya hanya penyakit saja atau hanya virus saja, mereka nggak ngerti itu virus. Nah, padahal yang lebih banyak menjadi korban ini adalah masyarakat kelas menengah ke bawah gitu kan. Di samping tentu masyarakat kelas menengah ke atasnya misalnya para tenaga kesehatan gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ada satu upaya yang saat ini sedang kita lakukan bersama-sama dengan Satgas, bagaimana kita bisa menerjemahkan peringatan-peringatan tentang bahaya wabah ini ke dalam bahasa setempat ya. Misalnya untuk di Jawa Timur bukan hanya bahasa Surabayaan gitu, tapi juga misalnya dengan bahasa Osingnya itu gitu ya, dengan dialek Osing, sehingga masyarakat juga paham gitu. Di Jawa Barat bukan hanya bahasa Sunda standar, tapi juga ada bahasa Sunda di wilayah untuk Cirebon, untuk wilayah Bogor ya, atau wilayah Priangan Timur ya, begitu. Dan untuk bahasa-bahasa yang lain. Nah, saya sedang menginventarisir ya, istilah-istilah itu melalui balai dan kantor yang ada di 30 provinsi gitu. Kemudian ada fenomena pemberitaan yang cenderung tidak memberikan rasa nyaman, ya, rasa aman, sikap positif gitu. Nah, ini yang tadi saya katakan, masalah berbahasa secara bijak ya. Kita tentu saja menyampaikan kepada media ya, melalui cara kita bahwa mari sesama penyampai informasi gitu. Jadi jangan yang dilihat itu sisi negatifnya. Alirkanlah energi positif begitu ya. Sehingga masyarakat menjadi tentram ya. Walaupun sedang dalam ancaman wabah, tapi ketika diberitakannya itu, diajaknya itu dengan berita positif yang menentramkan, yang tadi saya katakan, ya, menenangkan, itu masyarakat imunnya akan naik, gitu. Nah, ini masalah kebijakan berbahasa, ya. Jadi rasa bijak kita berbahasa
itulah yang tentu saja harus menjadi pedoman bagi kita semua, apalagi orang-orang yang bekerja dalam bidang bahasa. Ya. Jadi kita gunakan cara kita berbuat baik itu kan bisa dari sekecil ini gitu, ya. Yaitu mengajak menyampaikan berita secara benar, positif, menenteramkan gitu, sehingga orang lain pun menjadi sama-sama ikut sehat gitu. Itu saya kira ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Setelah ini mungkin akan segera diakhiri sesinya, tapi masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan dijawab oleh narasumber, sekaligus narasumber memberikan pesan penutup begitu. Ada beberapa pertanyaan dari Bu Uci yang untuk bahwa di masa pandemik ini memang belum maksimal untuk semua pihak bagaimana proses produksi dan pendapatan finansial teman-teman seni. Ini mungkin Pak Hilmar atau Pak Amin bisa menyampaikan beberapa pandangan atau solusi, karena memang beberapa teman yang merupakan aktivis di bidang seni atau bahasa juga pendapatannya berkurang karena tidak ada nggak ada yang nanggap gitu, nggak ada yang menyewa gitu. Kemudian selanjutnya bagaimana strategi efektif agar bisa membelajarkan kesantunan berbahasa, karena ini saat ini kalau misalnya mahasiswa WhatsApp atau minta bimbingan begitu kayak sama temen gitu. Jadi banyak juga dosen yang tersinggung jadi nggak jadi bimbingan gitu. Selanjutnya juga ada sharing dari Ibu Roro yang mengatakan bahwa sanggar di bawah Depdikbud tetap bisa jalan dengan latihan virtual, dan ini adalah sharing yang di Kalimantan juga bahwa virtual itu masih bisa dilakukan walaupun tidak maksimal. Kemudian dari Lab Bahasa Jawa itu berbahasa secara daring ini perlu dibahas tersendiri, karena kadang-kadang setelah berbahasa di daring itu bisa berbeda dari luring, sehingga perlu ada standar tersendiri. Bagaimana pendapat dari para narasumber? Dan terakhir saya kira, ini masih ada pertanyaan atau sharing dari Bu Agustin bahwa pada masa pandemi itu diplomasi bahasa terpengaruh karena ada mahasiswa batal, KNB, Yusindo, ACC harus ditunda ya, bukan batal. Mungkin perlu arahan dari Bapak Dirjen. Dan pertanyaan paling terakhir ini ada Bu Dekan yang akan menyampaikan secara langsung, secara lisan. Monggo saya persilakan. Baik, saya dulu ya. Sebentar, Bu Dekan. Mohon maaf. Bu Dekan. Terima kasih Pak WR sebagai moderator. Sebagai Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, saya mengucapkan terima kasih Pak Dirjen berkenan hadir membagikan ilmu, pengalaman dan gagasannya. Ini yang paling terakhir dari paparan Pak Dirjen tadi, nancep ini Bapak kepikiran saya mengenai mentransformasi jurusan seni. Kami mempunyai seni rupa dan senda tasik yang Bapak memberikan masukan memberikan hubungan antara dunia industri seni dan praktek seni di masyarakat. Jadi tidak sekedar sebagai tempat pembelajaran seni secara formal. Nah, saya melanjutkan pikiran saya, jadinya menuju ke sini transformasi jurusan seni ini menjadi mata kuliah itu tidak melulu seni, ya Pak. Artinya ya, IT-nya harus semakin maju dalam hal ini, ya Pak Dirjen. Ini nanti ada beberapa ajur dari seni rupa dan senda tasik. Saya kira bisa menangkap masukan dari Bapak Dirjen. Atur nuwun nggih Pak. Satu lagi Pak moderator untuk Bapak Prof Aminuddin, mengikuti paparan tadi Prof, ada beberapa istilah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Seiring dengan paparan tadi saya juga merasakan istilah Indonesia memang sangat diperlukan Prof. Karena banyak ya yang sekarang ini di lapangan itu istilah Inggris banyak sekali. Sehingga namanya droplet itu yang sehari-hari kita dengar itu, oh ternyata artinya percikan. Ya, saya kira kalau mereka tahu lebih dahulu percikan daripada droplet, saya kira itu cara kita atau cara kita semua menjaga
protokol kesehatan itu akan lebih berhasil saya kira. Termasuk ada herd immunity itu apa, ternyata kekebalan kelompok dan yang lain-lain. Sehingga harapan saya seiring dengan wabah yang masih ada, menikah, Prof, setiap ada istilah baru lebih baik bahasa Indonesianya itu dihadirkan sehingga yang ada di pikiran semua orang adalah istilah Indonesianya dan paham. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan penutup dari Ibu Dekan FBS Fakultas Bahasa dan Seni, Ibu Urip. Setelah ini narasumber akan menjawab dan sekaligus memberikan pesan penutup. Kita mulai dari Prof. Amin, kemudian dilanjutkan Pak Hilmar jika masih ada waktu untuk nanti mungkin akan rapat lagi dengan ASEAN lagi. Monggo. Pak Amin dulu, monggo dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Saya mulai dari pertanyaan terakhir dari Bu Dekan ya. Tadi saya katakan menciptakan padanan itu diberi batas waktu paling lama 24 jam. Ya, kita sepakat bersama dalam forum itu, forum dengan Setnek, forum dengan gugus COVID, kemudian Kementerian Kesehatan, Kominfo, semuanya sepakat 24 jam istilah baru harus muncul. Nah, namun, ini persoalannya ketika istilah ini sudah kita buat, kita sebarkan kemana-mana, ya, media lebih cepat menggunakan istilah yang lain, ya, karena ketika ada informasi itu muncul, ada wawancara lah gitu atau apapun bentuknya, muncul istilah yang sebetulnya belum di-Indonesiakan, seperti istilah droplet tadi, lockdown tadi gitu ya. Nah, social distancing, orang sudah lebih lama mengenal social distancing tinimbang yang lain gitu. Nah ini, tapi usaha kita akan tetap menciptakan istilah-istilah Indonesianya, kemudian sesegera mungkin kita sebarkan melalui jaringan yang ada gitu. Nah ini selain dimuat di dalam media sosial kita gitu, kita sebarkan ke media-media juga. Karena betul ya, semakin orang tidak mengerti, tidak paham dengan kondisi yang sebenarnya tentang wabah ini, akan semakin banyak korban yang berjatuhan. Nah, makanya kami, ya, terus terang saja, ini forum seminar terbuka gitu, kami merasa kaget ketika WHO kemudian ini diikuti oleh Kemenkes menggunakan istilah-istilah baru yang istilah lama pun katakanlah belum difahami, muncul lagi istilah baru. Nah ini akan semakin membingungkan masyarakat. Mudah-mudahan sih gitu ya, kita tidak mengalami kekagetan berikutnya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tadi dari Ibu Agustin, ya betul bahwa promosi diplomasi bahasa di masa COVID ini sangat terganggu ya, terpengaruh. Namun untuk semua program yang kita bisa daringkan, ya misalnya pengajaran BIPA, itu kita malah di beberapa negara itu naik peminatnya. Saya sebut misalnya di Mesir, ya. Mesir itu ketika sebelum COVID terjadi, peserta BIPA itu hanya sekitar 100-150. Tapi begitu ada COVID, nah tadi yang Pak Dirjen sampaikan tadi, ada hikmah di balik bencana, ya, ada blessing in disguise. Nah, jumlah peserta BIPA secara daring di Kairo dan sekitarnya itu sampai di atas 800 orang. Demikian juga di India, kemudian di Thailand, di Vietnam, ini di mana-mana naik jumlahnya. Sehingga kita punya keyakinan, wah ini kalau begini caranya ya kita tinggal membagi-bagi saja. Hanya sekarang persoalannya, yang keteteran adalah para guru BIPA di Badan Bahasa. Saya ini sedang mencari cara bagaimana kita bisa memanfaatkan teman-teman guru BIPA yang sudah pernah kita tugaskan ke luar negeri, ya, menjadi guru BIPA, itu bisa menjadi bagian dari program BIPA daring ini, supaya teman-teman di Badan Bahasa pun merasa ikut dibantu juga. Bahwa Dharma Siswa dibatalkan untuk tahun ini, ya kita tunda ke tahun berikutnya, karena kita lebih mementingkan urusan keamanan, ya, tinimbang kita mengundang mereka ke negara kita dan kita malah menjadi repot karena ada urusan wabah ini. Kemudian yang lainnya saya kira tadi kesantunan berbahasa, ya,
ini adalah sebuah topik lain yang saya kira akan perlu dibahas ya. Saya sangat senang kalau bisa membahas ini karena penelitian saya 20 tahun ini tentang linguistic politeness ya. Kita bicarakan dalam waktu yang lain saja, kita bicara tentang ini. Kemudian yang penutup ya dari saya, menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor, kemudian barusan juga oleh Ibu Dekan ya. Dan ini terkait juga dengan pertanyaan Mbak Ellen tadi tentang penggunaan bahasa yang menuju kepada suasana ketentraman hati. Itulah sebetulnya cara berbahasa yang lebih bijak. Kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan yang di luar lebih besar dari yang katakanlah dengan menggunakan bahasa positif, maka kebaikan sekecil apapun yang bisa kita lakukan dengan berbahasa secara positif, menggairahkan orang, menyemangati orang, itu juga bisa menjadi kebaikan kita yang bisa kita lakukan. Jadi sekecil apapun itu adalah kebaikan yang bisa kita lakukan. Apalagi kalau punya kebaikan cara yang lain yang bisa lebih besar, itu tentu akan lebih bermanfaat bagi orang lain. Saya kira itu penutup dari saya, Pak Wakil Rektor. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Amin. Nah, berbasis pada kebaikan, dan itu yang bisa kita lakukan untuk bidang apapun. Oke, terima kasih. Dan lanjut ke Pak Hilmar. Ada pertanyaan yang bisa dijawab dan juga mungkin penutup nanti untuk kesan dan pesan ya. Silakan. Baik. Terima kasih. Terima kasih juga Bu Dekan komentarnya. Saya kira begini. Yang sangat penting untuk kita lakukan sekarang itu adalah mengamati dan memahami perubahan lanskap yang terjadi dengan sangat cepat. Dan hasil dari perubahan ini nantinya memang adalah perubahan tatanan kalau di bidang kebudayaan. Ya. Ada banyak norma-norma baru, kebiasaan-kebiasaan baru, cara produksi konsumsi yang baru juga. Ya, dan itu mau tidak mau sekarang ini mesti kita pelajari dengan sangat cermat gitu. Nah, pendidikan seni, hemat saya mesti mengarah ke sini. Ya, sudah harus mengantisipasi perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa mendatang. Ya memang tidak terhindarkan saya kira. Akan sangat berubah caranya bagaimana sesuatu itu dikreasi, diproduksi, didistribusikan, dan seterusnya. Jadi itu tidak terhindar. Nah, hal yang praktis, tentu ini kita kan nggak bisa menunggu ya, tatanan barunya jadi dulu, semuanya beres dulu, baru kita berkreasi, kan nggak ya, sambil jalan gitu. Dan saya kira rumusnya di sini adalah penyelamatan dan pemulihan. Penyelamatan tentu artinya bagaimana memastikan teman-teman yang sekarang ini dalam kesulitan luar biasa ini bisa tetap ngambang gitu, ya, agar nggak tenggelam gitu. Ya, dan itu mesti kita jaga dengan segala cara ya. Apakah itu sifatnya bantuan sosial langsung atau yang kami coba di kementerian itu menyediakan ruang-ruang kreasi baru, walaupun mungkin nggak seperti biasanya kalau nanggap itu ya, tapi paling nggak bisa memenuhi lah sedikit kebutuhan itu sehingga bisa bertahan gitu, di dalam situasi yang sekarang sulit. Tetapi pada saat bersamaan di tengah upaya untuk menyelamatkan ini sudah harus ada bayangan tentang pemulihannya. Dan ini mesti sistematis. Kenapa? Karena sumber daya kita terbatas. Kalau saya punya duit banyak ya maunya saya udahlah bagi-bagi aja. Pokoknya selamat dulu nanti sampai ke tujuan gitu. Tapi kan nyatanya kita nggak punya itu. Kita tidak punya kemewahan. Apalagi sekarang masuk kuartal ketiga, konon akan ada kontraksi ekonomi, tingkat pertumbuhan bahkan minus gitu ya. Mungkin PHK bertambah dan seterusnya. Banyak sekali problem-problem yang dihadapi gitu. Sehingga kita mau tidak mau mesti juga menyesuaikan diri dengan itu. Kuncinya apa? Kalau menurut tema saya, kuncinya gotong royong. Ini yang sangat penting. Norma yang saya kira sering didengungkan, tapi mohon maaf, dalam praktek juga kadang-kadang kurang kelihatan. Gitu. Ini sekarang nih waktunya untuk membuktikan. Gitu. Dan gotong royong ini untuk apa? Untuk memastikan landasannya kokoh dulu. Ya. Nah, mohon maaf, ini saya bicara terbuka aja. Kadang kenapa? Insting kita, naluri kita ini berebut. Saya duluan. Ya, bukan kemudian memikirkan kebersamaan gitu. Nah ini saya kira para pimpinan, Bu Dekan, Pak Rektor, kita semualah, ya saya, Pak Amin dan seterusnya ini mesti betul-betul menjaga ini kepemimpinan untuk melalui masa sulit ini
kenapa bagaimana gotong royong dalam praktek gitu. Sehingga nggak kemudian orang tuh saling memperebutkan sumber daya yang terbatas akhirnya rontok semua. Ya, ini ancaman yang real gitu. Dan saya kira di tengah situasi seperti ini memang ide-ide mengenai kita menggandeng tangan, solidaritas, gotong royong ini udah nggak bisa lagi retorika ini. Ini betul-betul harus diwujudkan. Gitu. Nah, kabar baiknya dari pengalaman saya selama beberapa bulan dengan teman-teman berkreasi, berproduksi yang dimungkinkan itu, semangat berkaryanya tidak padam. Ya, itu kabar baiknya. Semangat berkaryanya tidak padam. Dan saya sederhana aja, ya. Saya bergerak mengikuti itu, ya. Berpegang pada semangat berkarya yang masih tetap ada. Dan saya sangat memohon FPS UNES bisa menjadi rumahnya seniman, rumahnya bagi kreativitas, dan tentunya berperan aktif di dalam upaya kita membangun tatanan baru di bidang kebudayaan. Jadi begitu Bu Dekan, nitip pesan, ya mohon kita juga koordinasi kerjasama erat, ya saling membantu di tengah situasi yang sulit ini, dan berharap ya bahwa energi kita, semangat kita bisa terus membawa kita keluar dari kesulitan ini. Demikian Pak Wakil Rektor, komentar baliknya. Pak Dirjen, iya, saya catat Ibu. ini luar biasa. Luar biasa Pak Dirjen dan luar biasa Prof. Amin. Kalau dengar suaranya Pak Dirjen ini suaranya ada vibratonya gitu ya. Jadi kita kayak merasa lagi dihipnotis. Gitu. Luar biasa penjelasannya, semoga segera memberikan juga tadi ada bocoran-bocoran kebijakan, siapa tahu UNES bisa mengambil bagian. Prof. Amin juga mohon izin kalau ada yang bisa dibantu dari UNES, kami akan membantu sebisa mungkin. Sampai di sini yang bisa kami pandu, saya sebagai moderator akan mohon izin dan saya kembalikan kepada Pewara. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Hendy Pratama, SPD MA. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu yang kami hormati, usai sudah program dan acara yang telah kita simak pada hari ini. Mohon maaf sekali Bapak Rektor tidak dapat bergabung sampai dengan selesai karena terdapat agenda lainnya. Jadi mohon izin acara kami tutup. Terima kasih atas segala perhatian Bapak dan Ibu, terutama Prof. Aminuddin Aziz, Bapak Hilmar Farid PhD. Mohon maaf atas segala kekurangan. Segenap panitia mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.